Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal istah wa tamasuki fi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam du'a ila huda ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لذ العافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang syarat sholat. Lanjut kepada pasal berikutnya, faslun fi makruhatis sholat. Pasal tentang perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Artinya kalau kita kerjakan menghilangkan kesunahan, menghilangkan kebaikan-kebaikan di dalam sholat. Nah, kan mengerjakan yang makruh berarti meninggalkan yang sunnah-sunnah. Maka kalau kita mengerjakan hal ini berarti kehilangan sunnah-sunnah di dalam sholat. Dan wa yukrahu al-iltifatu biwajhih. Yang pertama, dan dimakruhkan menoleh dengan wajahnya. Sholat itu ya sunnahnya wajahnya ke depan, ke arah pandangannya ke arah tempat sujud. Wajahnya enggak menoleh kanan atau kiri. Kalau kamu noleh kanan kiri hukumnya makruh, kecuali ada hajat, illa lihajatin, kecuali kamu punya hajat. Nah, itu maksudnya ada kepentingan. Kepentingannya apa? Ya yang perkara yang kamu anggap penting. Entah melihat anak kamu mau jatuh, entah melihat ada apa? Maling, entah bulus kamu digondol orang, tas kamu, atau hajat-hajat yang memang diperlukan untuk menoleh dengan kepalanya. Adapun melirik dengan mata maka tidak dimakruhkan. Ya, asal wajahnya tetap ke depan. Makanya kok lirik-lirik matanya itu enggak sampai hukumnya makruh. Adapun menolehkan dengan badannya maka membatalkan sholat. Kenapa? Karena dada ini wajib menghadap ke kiblat. Ketika dadanya bergeser ke arah kiblat, dari arah kiblat, maka batal sholatnya. Waraf'ul basari ila sama, dan termasuk hal yang makruh pula mengangkat penglihatannya ke langit. Hukumnya makruh. Nah, disunahkan mata itu melihat ke arah sujud.
Banyak ulama-ulama yang melihat orang-orang pada membagus-baguskan masjid itu di bahasa lain, nanti orang lirik, keren amat masjidnya, masya Allah, gitu loh, saking terpesona melihat indahnya masjid. Dan dimakruhkan pula wakafu sya'rihi au thawbihi bila hajat, dan dimakruhkan menyatukan atau mengikat rambutnya atau pakaiannya dengan tanpa adanya kebutuhan. Pocong, orang yang gondrong rambutnya dipocong, diikat, hukumnya makruh. Atau pakaiannya di apa? Gulung kaki, hukumnya makruh kecuali ada hajat. Oh, tangannya luka, oh kakinya ada yang luka, tapi tanpa hajat maka hukumnya makruh. Nah, rambut yang panjang gimana? Ya sudah, biarin. Kalau diikat hukumnya makruh. Kalau sekarang kan nggak diikat, digulung ke atas, kasih peci, nggak kelihatan gondrongnya maksudnya. Ya, itu sama aja dikonde namanya. Enggak, yang bahkan diikat kayak perempuan jadinya maksudnya. Terus wawadhu yadihi ala famihi bila hajat, kemudian meletakkan tangannya di atas mulutnya tanpa hajat. Sholatnya sama dengan sholat pakai masker jadinya, tutup tanpa hajat, kecuali kamu nguap, maka disunahkan ditutup pakai tangannya, pakai tangan kiri. Atau adapun nutup itu ya boleh kanan, boleh kiri, enggak dimasak. Oh, kalau tangan kanan enggak bagus nutup, harus tangan kiri, enggak. Boleh kanan, boleh kiri. Kalau tanpa hajat, mau kanan mau kiri, hukumnya makruh. Wal mashu hubari jabhatihi, dan makruh pula mengusap debu yang ada di keningnya sebelum selesainya kamu beranjak dari sholat. Jadi kalau sujud kadang suka nempel apa, ada batu kayak ada apa di sini, ya udah jangan dibersihin. Kamu bersihin sebelum kamu pindah keluar, hukumnya makruh. Kalau kamu sudah keluar dari tempat itu, maka boleh dibersihkan. Kalau sebelum kamu beranjak dari sholat, makruh kalau dibersihkan. Wa taswiyatul haso fi makani sujudih, dan meratakan kerikil yang ada di tempat sujudnya juga hukumnya makruh. Sujud di sini. Hukumnya makruh. Karena ada larangan tentang hal itu. Terus wal qiyamu ala rijlin wahidin, dan dimakruhkan berdiri di atas satu kaki. Jadi sholatnya miring, pakai kaki sebelah.
atau memajukan watakdimuhu, atau memajukan satu kakinya ke depan belakang. Walaskuha bil ukhra atau menempelkan kedua kakinya, hukumnya makruh. Dan itu boleh kalau imamnya bacaannya panjang, bacanya Al-Baqarah namanya. Ada hajat. Kayaknya mimpi. Wasolatu hakinan, dan dimakruhkan sholat sambil menahan, au hakiban, au hazikon, menahan buang air kecil atau menahan buang air besar atau menahan kentut, sama itu. Hakinan, hakiban, au hazikon. Di sholatnya sambil menahan, karena menahan itu bisa menghilangkan kehusyuan. Kalau makan kentutnya aja gitu. Oh gimana? Ya iyalah, itu wudhu lagi. Ya, karena kan orang nahan itu kan menghilangkan konsentrasinya, mau baca apa-apa jadi pas ayat akhir lagi mau selesai itu begitu ayat akhir mulai karena sudah karena ada larangan Nabi tentang hal itu. Larangan Nabi melarang sholat sambil menahan. Bahkan disunahkan mengeluarkan, mengosongkan diri. Ada lagi mengatakan wajib mengosongkan diri dari hal tersebut, walaupun ketinggalan sholat berjamaah. Berisi dulu. Jangan gara-gara buru-buru mau jamaah tapi nahan kentut gitu. In wasi'al waktu, kalau waktunya luas. Kalau waktunya mepet, ya wajib sholat walaupun dengan menahan. Kalau sekiranya menahan itu tidak membahayakan dirinya. Kalau saya tahan membahayakan diri saya, ya telat waktu nggak apa-apa. Oh, namanya telatnya udzur gitu loh. Ini kalau saya tahan bukan cuman makro, najis akhirnya bisa kepret di situ semua. Wah, akhirnya ribet. Malah ngerusak masjid, ngerusak. Terus wa ma'a tauqanit ta'am, dan dilarang pula atau dimakruhkan pula sholat sambil menahan ingin makan. Kalau lapar beda sama menahan makan. Karena sudah ada makanan yang disiapin gitu loh. Udah ada makanan yang akan dihidangkan. Beda sama ente nggak punya makanan, namanya memang cuma resiko ente. Tapi ini ketika
ente udah ada hajatan, makan siap, kok dulu yuk, ente udah ngelirik ya salam ini. Tahunya masuk waktu aja. Sholat. Sekiranya ketika ente sholat pikirannya makanan, maka hukumnya makruh mendahulukan sholat, karena ada perintah Nabi, diperintah mendahulukan makan dari sholat, biar ketika kamu sholat bisa mendapatkan khusyuk. Kalau memang perut kenyang, khusyuk sholatnya. Orang udah perut ini sholatnya nggak khusyuk. Jadinya kerucuk-kerucuk bunyi lagi. Dan itu pula in wasi'a aidon, kalau waktunya luas. Kalau waktunya mepet gimana ya, wajib sholat dulu. Walaupun kamu pengen makan, tetap wajibnya sholat dulu. Terus wa ayyab suqa fi ghairi masjidin an yamini au qubalatihi. Dan dimakruhkan pula meludah di selain masjid ke arah kanan atau depannya. Di selain masjid nih, nanti sholat di rumah, sholat di musola, ada makanan yang masuk mau kamu buang, ini buangnya ke kanan atau ke depan, hukumnya makruh. Di masjid hukumnya haram, maka sunnahnya ke arah kiri. Wa yahrumu fil masjid, dan haram itu dikerjakan di dalam masjid. Kalau di masjid hukumnya haram. Lah caranya menghilangkan keharamannya, ludahnya harus dikubur di situ. Nah kalau masjidnya keramikan ini jadi ngotori masjid itu hukumnya haram. Penebusannya wajib membersihkannya, gitu loh. Jadi yang ngotorin yang bersihin, gitu. Berbuat yang bersihin. Ya karena ente tahu ente sedekah di situ buat bayar berbot, akhirnya ente nyuruh berbuat buat afwan ini tolong. Padahal itu penebusan dosanya dia, gitu loh. Di dosa kamu itu akan tertebus kalau kamu bersihin. Selagi nggak dibersihin, dosanya jalan terus. Wa yakrahu ayadhu ayadahu ala hasiratih, dan dimakruhkan pula meletakkan tangannya di pinggang, kecuali ada hajat sakit pinggangnya. Kenapa? Karena itu diantara perkara yang dikerjakan oleh iblis. Iblis pertama kali turun ke dunia tolak pinggang, karena merasa paling tinggi derajatnya. Atau tolak pinggang itu diantara bentuk kenyamanannya penghuni neraka. Penghuni neraka kalau sudah begini nyaman, ya Allah. Nah, dimakruhkan orang yang sholat wa yafidha ra'sahu fi ruku'ih, dan dimakruhkan merendahkan kepalanya di saat ruku'. Jadi kalau ruku', kadang orang ada yang ruku', kadang orang ada yang ruku',
kepalanya direndahkan, makruh hukumnya. Atau kepalanya didangain, hukumnya makruh. Dalam ruku. Karena ruku itu sunahnya tetap mata menghadap ke tempat sujud. Nggak boleh. Kalau kepala diturunin berarti menghadap kemana? Kaki, gitu loh. Makruh hukumnya. Didangain, ninggalin tempat sujud. Maka itu hukumnya makruh. Dan dimakruhkan pula meninggalkan membaca surat wa yakrahu tarkul qiraati surah fil ulatain lil khilafi wujubiha. Makruh meninggalkan membaca surat di 2 rakaat pertama. Satu atau kedua, intinya tinggal baca surat hukumnya makruh. Bagi yang menganggap membaca surat hukumnya sunnah. Kalau yang baca surat wajib, ya hukumnya haram. Wa qiraatu surah fi raq'ati tsalits war rabi' hukumnya makruh. Dan dimakruhkan membaca surat di rakaat ketiga atau keempat. Bagi yang menganggap makruh. Tapi yang mu'tamad hal ini bukan makruh. Tapi ya hanya tidak disunahkan aja. Tapi nggak ada kesunahan Nabi ngelakuin hal itu. Bukan sampai dimakruhkan, hanya khilaful aula, antara baik dan lebih baik. Yang lebih baik tidak membaca surat. Tapi kalau ente kok, tapi saya kalau nggak baca surat takutnya saya lupa rokaat, ya baca surat biar kamu nggak lupa rokaat. Oh saya biasa nih rokaat pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, saya baca biar kamu nggak lupa rokaat. Jadi bukan dimakruhkan. Kalau sholat sendiri, kalau pertama kedua kalau ya. Ila liman subiko bil ula wasania fayakro'uha, kecuali bagi makmum yang tertinggal sholatnya di rokaat pertama atau kedua, maka dia baca setelah dia terpisah dari imam. Karena ketika dia ikut imam berarti ikut rokaatnya si imam. Yang dia ketika dia ngerjain itu pertama atau kedua bagi dia, gitu loh. Ente kok zuhur imamnya sudah tahiyat pertama, ente sholat dapatnya berapa berarti? Yang ketiga dan keempat. Pertama kedua belum. Ketika ente pisah, ente boleh baca surat, disunahkan. Fil akhirataini, pada 2 rakaat yang terakhir. Sama kayak kamu kunut tertinggal 1 rakaat, ketika kamu berdiri sunahkan kunut lagi karena kamu ngerjain rakaat yang pertama. Terus wal istinad ilama yaskut bisukutihi, dan dimakruhkan lagi bersandar kepada sesuatu benda yang akan bergerak dengan sebab terjatuhnya benda tersebut. Ente nyender sama apa? Hah?
Kipas angin. Ketika kipasnya geser, kamunya jatuh. Atau nyender sama pembatas sholat. Perempuan dan laki kan ada pembatasnya biasanya. Ente senderin, hukumnya makruh. Wa ziyadatu fil jalsatil istiraha ala qadri julusi baina sajdatain. Dan dimakruhkan menambahkan waktu duduk istirahat melebihi lamanya duduk di antara dua sujud. Jadi kalau ente mau berdiri ke ganti rokaat, biasanya ada sunnah duduk istirahat. Kok ente lebih lama dari waktunya ente duduk di antara dua sujud, maka hukumnya makruh. Ukurannya apa? Ukurannya lebih panjang dari tasyahud, membaca tahiyat yang wajib. Kalau ente duduknya lebih lama dari itu, maka hukumnya makruh. Wa italatu tasyahudil awal, dan dimakruhkan pula memperpanjang tasyahud awal. Di tahiyat pertama kok ente panjangin, oh bacaan sholawatnya kamu panjangin, kamu tambahin doa, makruh. Karena tasyahud awal itu diringkas untuk dipercepat, bukan untuk diperpanjang. Wa tarku doa fi tasyahudil akhir, dan dimakruhkan meninggalkan doa di tahiyat yang akhir. Bila alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum, hukumnya makruh. Disunahkan baca doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baca doa aja. Itu hukumnya sunnah. Tinggalin itu hukumnya makruh. Wa muqaranatul imam fi af'ali shalah, dan dimakruhkan membarengi imam dalam perbuatan-perbuatan sholat, maka hukumnya makruh. Berjamaah itu kan mengikuti imam. Ini kok ente barengin imam, maka hukumnya makruh. Hilangnya pahala berjamaah ente. Hilangnya pahala berjamaah itu di waktu kamu barengin imam. Kan berjamaah itu dapat keuntungan 27 derajat. Itu di setiap gerakan. Fatihahnya 27, rukuknya 27, i'tidalnya 27. Kok ini barengin, hilang tuh 27-nya di waktu ente barengin itu, gitu loh. Oh, bukan satu waktu sholat. Bukan, di setiap gerakannya itu kamu dapat keuntungan 27, gitu loh. Makanya orang yang tertinggal berjamaah itu rugi, gitu loh. Karena yang dapatnya cuman yang ente bareng imam aja itu loh. 27-nya gitu. Yang lainnya yang nggak dapat 27-nya. Jadi 27 itu dapat selama kamu bersama imam. Atau makruh pula kalau kamu sholatnya softnya sendiri atau softnya misah di pojok. Ini ada soft, ini di pojok, atau soft, ini sendiri, makruh. Nah, kalau biar nggak makruh gimana? Makruh. Hah?
depan penuh, datang ente, Narik. cara nariknya gimana? Hah? Siapa ini? Jauh. Jauh. Hah? Gimana yang di depan, kosong lah. Nanti ada di sholat berjamaah itu cara jawilnya. Kamu jawil sebelum sholat haram. Jawil makmum sebelum sholat haram. Sebelum sholat, kitanya sebelum takbir. Iya, kamu jawil hukumnya haram. Ini biasa gitu. Banyak kan. Biasanya jawil dulu baru Baru sholat. Allah Akbar gitu, Beb. Jawil imam haram. Sebelum sholat. Sudah sholat. Nggak mau dijawil. Lah jajarin aja imamnya kan kamu sudah tahu, oh udah makmum. Ngapain dijawil? Dijawil buat apa maksudnya? Masih tahu gitu. Ya kamu sebelahin aja udah tahu dia, oh udah makmum saya. Fungsinya jawil buat apa? Kalau imam nggak tahu kenapa emangnya? Gak masalah, imam nggak wajib niat imam. Ente yang wajib niat makmum, gitu loh. Mana mah cekut Allah. Tahu ya. Takutnya begitu dekat apa? Gitu gimana? Ya Allah. Terus ente sholat makmumnya berdua, nempel nih. Ente mau masuk, ngapain dijawil? Sebelahin aja, nanti dia mundur. Kenapa dijawil-jawil? Ada suka. Nanti ada di sholat berjamaah itu pembahasannya. Gimana caranya mundurin? Iya. Kalau kamu softnya penuh, kamu sendiri gitu loh. Terus makruh sholat lebih tinggi dari imam. Imam di situ, kamu di sini. Makruh hukumnya. Tingkat gimana itu? Tingkat kan memang sudah beda. Atau lebih rendah dari imam. Imam di sini, kamu di situ. Makruh. Makruh pula berjamaah dengan imam yang beda madhab. Makruh pula berjamaah orang yang sholat fardu dengan orang yang sholat sunnah. Makruh pula berjamaah orang yang sholat zuhur dengan orang yang sholat asar. Makruh. Bukan haram, bukan batal sholatnya, bukan. Hukumnya makruh. Jadi kalau ada orang nanti sholat sunnah, ada yang mau berjamaah, nggak usah. Udah biarin aja, nggak usah dilarang-larang, bukan hukumnya haram gitu. Jadi kalau ada orang kok Noel itu kan menghilangkan kehusyuan orang. Kalau kaget jantungan gimana lo? Toto pingsan. Begitu dia nengok ada. Gitu. Dari hidup. Ya Allah. Kalau jawil terus diusir begini. Dia pernah kan? Kenapa soalnya? Dia sering jadi makan kayaknya. Tapi yang melakukan itu kan berarti kan sebelumnya udah ada pernah yang melakukan itu gitu. Kayak Ana nih ngelihat orang seperti ini, jadi Ana ngikutin kalau mau jadi imam. Lah iya karena itu nggak ngaji ngelihat orang. Iya. Biasaan jadinya itu mah ya. Memang kan ada jawil tadi kalau soft depan penuh diperintahkan kamu narik soft yang di depan biar nemenin kamu. Setelah nemenin kamu, soft depan kosong kan? Nggak boleh balik dia, orang yang datang lagi ngisi yang depan itu. Baru nih. Iya. Bukan kamu balik lagi ke sono, enggak, udah kamu di situ.
Setelah kamu mundur, ya sudah, kamu dapat 2 pahala gitu loh. Pahala nolongin orang dan pahala soft di belakangnya imam. Karena pahala paling banyak softnya di belakang imam. Nanti kanan kurang, tambah kurang gitu. Pahalanya beda. Kiri lebih kurang lagi, kurang gitu. Kan di belakang imam gitu jajaran softnya. Iya. Tapi yang lebih abdul lagi yang pas di belakang Imam, iya, dijawil. Kalau dia ngerti, kalau nggak ngerti tadi, apa sih? Yang lain aja jangan gua gitu, karena dia nggak tahu pahalanya. Terus dan dimakruhkan pula ajahru fi maudhi'il israr wal israr fi maudhi'il jahr. Mengeraskan suara di tempat yang seharusnya pelan dan memelankan suara yang seharusnya keras. Duhur keras. Atau ente waktu ruku sujud keras, subhana rabbiyal subhan. Hukumnya makro gitu. Terus al-jahru lil ma'mum, mengeraskan suara bagi makmum khalfal imam, di belakangnya imam, hukumnya makruh. Di makmumnya kencang suaranya atau menyamai suaranya imam atau sampai imam mendengarnya, hukumnya makruh. Wa yahrumu ala kulli ahadin al jahru fi shalat wal kharijiha in syawwasha ala ghairi. Haram hukumnya kalau kamu mengeraskan suara di dalam sholat atau di luar sholat jika dapat mengganggu orang lain, hukumnya haram. Dia sholat bismillahirrahmanirrahim, sebelahnya baca Quran, hukumnya haram kalau mengganggu. Jadi semakin tinggi tingkat gangguannya haram, ringan gangguannya makruh gitu loh. Jadi kalau sudah ada orang yang sholat, maka apa, mau kamu lagi sholat atau kamu di luar sholat, lihat orang sholat, ya nggak jangan kenceng. Atau kamu di dalam sholat ada yang ngaji, ya kamu jangan kenceng-kenceng gitu loh, mengganggu orang yang ngaji. Ada orang ngaji, kamu sholat sebelahnya, bismillahirrahmanirrahim, yang ngaji ribet, orang apa sih? Kalau gangguannya tinggi, sampai kok keceletut dia, atau ente ngaji sebelahnya orang sholat, yang sholat sampai keder, gitu loh. Sama hukumnya. Jadi, kalau posisi makmum lebih tinggi dari imam, kalau yang di lantai, oh kan beda lantai. Kayak sini nih loh. Kamu di situ sholat imamnya, makmum di sini, makruh. kalau lantai 2 itu Beda. Kalau tadi kalau pas ditarik, orang yang ditarik yang mundur gimana? Ya nggak ngaji. Ya orang nggak ngaji gimana? Nggak ngerti. Nggak, repotnya begitu kalau ente. Dia kan cuma dijawil. Kamu takbir Allahu Akbar, terus kamu jawil. Kalau nggak mundur nggak ngaji. Lah iyalah. Kalau nonjok kayak berantem. Kalau yang nggak mau gitu, jauh dari sebelahnya lagi. Nggak mau di sebelahnya lagi. Bang keliling ya orang ini. Ini udah ada imamnya kok jangan ngambil lagi. Enggak, kalau softnya Ya maksudnya yang dijaga itu enggak, kalau nggak ngaji kan udah ada imamnya kok jalan lagi. Takutnya jadi imam lagi. dianggap jadi imam. Padahal nggak ada makmum jawil, imam nggak ada aturan fikih makmum jawil imam nggak ada. Biasaan ya. Nah, Ya. adanya makmum jawil, makmum. Kalau softnya penuh, ente narik depannya biar
mundur gitu loh. Nah kalau berdua cukup jajarin aja, dia juga tahu dia akan mundur nanti. Lalu ngaji. Lagi kalau nggak ngaji angkat aja, mundurin. Angkat aja, mundurin. Kalau yang selesai jamaah dulu, biasa kan ada yang masuk tuh beneran. Terus kita menjadiin dia imam, nggak perlu dijauhin. Nggak bisa jajarin aja. Kamu nempel rapet ke dia tahu, oh makmum dia berarti. Kalau dia nggak ngaji, dia nggak. Kamu jawil fungsinya apa? Nggak tahu, nggak tahu. Lah kalau dia nggak tahu kenapa emangnya? Tetap sama. Tetap sah, nggak ada masalah. Wong yang penting kamu niat makmum, bukan dia jadi imam, bukan, nggak ada urusannya. Imam wajib niat imam kalau Jumatan doang. Oh, Yang lainnya nggak wajib. Kalau imam Jumatan masalahnya udah wajib. Wajib berjamaah. Jamaah. Yang lain imam nggak wajib niat imam. Gitu loh. Yang wajib makmum niat jadi makmum, mau berjamaah, mau Jumatan, mau di luar Jumat, gitu loh. Kalau ngikutin gua nih, ngikutin gua nih. Apa? Kalau ngikutin gua nih, kalau dia nggak ngerti, terus kita ngikutin dia, pas sujud nggak ada suaranya, lu ketinggalan lagi. Oh, gimana itu? Ya nggak ada masalah, kenapa emang ya? Makanya kan kamu nempel dia, masa nggak ngelihat gerakannya? Kecuali kamu imamnya di depan sono, kamu di sini nggak lihat, butuh suara. Wong nempel kok. Tapi dia ngejauh gimana? Mau jauh kemana dianya? Geser gitu. Ya kamu geser lagi. Kejar terus pokoknya. Pepet terus. TikTok. Jangan kasih kendor, jangan kasih segan. Itu mah kayak Wahabi nempelin ini. Kaki. Kita geser biar tempelin. Tempel apa diinjak gitu. Ada orang begitu deketin jamaah. Jitak parah. Karena kan maksudnya kan kita masuk biar rapat kan sok ya kan, dia ngegeser kan. Terus wa yukrahu sholatu aidon fi mazbalah, dan dimakruhkan sholat di dalam kandang-kandang, maksudnya di tempat sampah, tempat yang banyak sampah. Kandang itu maksudnya di situ banyak kotoran hewan. Walaupun itu kan kering, iya walaupun kering, kamu menggelar sejadah yang di bawahnya ada najis, hukumnya makruh. Sholatnya sah, hukumnya makruh. Kan kamu nggak najis kan, kering kan, bawahnya yang najis, hukumnya makruh. Tinggal somberan, tinggal tempat sampah. Wal mahzirah atau tempat pejagalan. Ini banyak najis kan di situ. Bukan tempat saya bersih, iya. Hukumnya makruh karena rawan banyaknya najis di situ. Watoriku fil bina, dan dimakruhkan sholat di jalanan yang ada bangunannya. Ini kan tempat banyak bangunan. Ente sholat di jalan situ. Walaupun nggak ada yang lewat, tapi mungkin ada orang lewat, gitu loh. Kalau saya sholat di jalan itu makruh juga. Kan nggak ada orang lewat, Tutup jalan. dan ditutup. Ini kan jalan nggak ditutup, kecuali kamu tutup jalannya. Afwan, saya mau sholat ya, kamu tutup. Itu antar. Ya kalau sholat id sama sholat Jumat kan jalanan pada ditutup tuh. Ini sholat jam orang sholat itu Biasa sendiri. Cuma Bang Yasir doang kayaknya dia.
Atau sholatnya di sohro, di desa, di tempat yang nggak ada bangunannya, di kampung. Tapi itu jalan menuju kampung sono, kampung sono nggak ada rumah nih, kamu sholat di situ, makruh. Kenapa? Lah iya dong. Kamu sholat mesti nengok motor nih. Itu menghilangkan. Lah iya begitu, makruh gitu loh. Cari perkara aja loh sholatnya. Atau sholatnya di lembah. Lembah itu kan ada bukit, ada lembah. Lembah ini biasanya tempat lewatnya air. Kalau kamu sholat di situ, di atas sono hujan, di sini nggak hujan, akan jadi tempat lewatnya air, gitu loh. Selesai. Ente kalau lihat di sini ya biasa air. Kalau di Arab, ente anyut, gitu loh. Karena di sana hujannya nggak ukuran, kalau hujan bangunan aja lewat. Nggak ada filternya ya. Iya, beda sama di sini. Oh, yang lewat orang air sama aja. Sama aja. Karena kamu berbahaya menghilangkan kehusyuan gitu loh. Kalau yang di masjid tapi dekat pintu, tetap orang lewat juga. Sengaja, ya dilewati orang nggak apa-apa, kamu nggak boleh marah. Tapi dianya makruh juga. Iya, kamu mau lewat depannya, dia nggak bisa marah, Nggak bisa begini gitu. nggak boleh kecuali dia pakai nanti ada pembahasan apa sutra. Iya, lewat itu resiko kalau di situ. Kalau sholat sunnah kan pada malas ke depan. Ya udah tendang aja, pura-pura ketendang aja. Tuh di sini lagi wabat nil wadi ma'a tawaku isabli. Dan sholat dimakruhkan di perut lembah yang disertai kecemasan terjadinya banjir, maka hukumnya makruh. Wal kanisah, kanisah itu kalau sekarang orang nyebutnya gereja, padahal kanisah itu tempat ibadahnya orang Yahudi, sinagog itu. Hukumnya makruh. Wong masuknya aja nggak boleh, ngapain sholat di situ gitu loh. Nggak apa-apa sholat, iya nggak apa-apain siapa gitu, nggak apa-apa. Kira. Wal bi'ah, dan makruh sholat di gereja, makruh hukumnya. Kalau kamu masuknya aja dilarang, maka haram ini masuk. Haram masuknya itu haram. Kalau memang masuknya harus ditemenin sama pasturnya, temenin sama pendetanya. Jadi kamu nggak boleh masuk sendiri, maka masuk kamu itu haram ke situ. Wa ghairihima min sa'iril amkinatil ma'asi kasuk. Dan termasuk dua tempat itu pula tempat yang ada kemaksiatan makruh sholat di situ. Termasuk pula pasar, makruh sholat di pasar, di mall, bukan di masjidnya. Tempat orang Ya, orang dagang gitu loh. Ya kan orang rame, orang tempat
Kecuali kamu disiapin tempat untuk sholat. Karena yang namanya pasar itu tempat domisilinya setan. Kal hammam, seperti hammam. Hammam itu apa? Hah? Itu sekarang. Hammam dulu tempat pemandian umum. Bukan. Birkah itu. Kalau hammam tempat pemandian umum. Iya. Orang berendam, orang mau berenang, namanya hammam. Iya, itu hammam. Gitu. Tempat pemandian umum. Namanya sekarang hammam disebutnya kamar mandi. Ini bukan hammam. Terus fil makbaroh, dan dimakruhkan sholat di area pekuburan. Yang suci dan yang digali. Alasannya apa? Tadi kan saya tempatnya kering. Iya, yang namanya kuburan itu, kalau kuburan yang baru, di bawahnya najis. Karena orang yang mati akan jadi bangkai, nanah, dan lah kalau tanahnya sudah digali, ditumpuk lagi, berarti tanah udah kemana-mana tuh yang najisnya. Gitu loh. Tapi kalau saya pakai sejadah, itulah makruhnya. Kalau nggak pakai sejadah haram, najis yang kamu injek itu, gitu loh. Kalau pakai sejadah, Ada baliknya. ya itu namanya makruh. Tempat yang di bawahnya ada najis, gitu loh. Kalau di masjid luar Batang gimana, Bi? Hah? Kalau di masjid luar Batang gimana? Itu masjid, bukan makom. Beda. Kalau kamu sholat di makomnya, beda nih. Kamu sholat di masjidnya, masjid, bukan makom, beda. Makanya kan orang bangun masjid di tempat yang ada makom, makomnya biasanya dikotakin, dikhususin, gitu loh. Dan itu makom itu nggak digali-gali lagi, sudah. Nggak ditumpuk maksudnya. Kalau yang dikubur tempat yang baru, nggak tempat yang lama digali. Kalau tempat yang lama digali, ditumpuk, berarti tanah yang najis bercampur, gitu loh, terangkat. Jadi kalau Wahabi kan nggak mau sholat di masjid yang ada kuburannya. Lah hubungannya apa? Lah Madinah ini mau gimana itu? Nggak mau sholat di sana loh. Terus wal hammam, sholat di hammam, tempat pemandian umum atau tempat ganti pakaiannya, walaupun masih baru. Alasannya tadi tempat yang banyak najisnya. Loh, kan kalau kamar mandi gimana, Beb? Tempatnya apalagi kamar mandi. Kalau saya pakai sejadah, itulah di situ kan bawahnya banyak najisnya, maka hukumnya makruh. Terus wal itonil ibil, dan dimakruhkan sholat di tempat kandang unta.
Artinya tempat menderumnya onta. Menderum itu tempat ngantrinya onta, tempat apa sih? Tempat istirahatnya onta. Jadi onta itu kalau mau minum nanti ngantri. Kalau kamu sholat di antara tempat itu mengganggu onta. Onta ini beda sama kambing. Wataknya onta beda sama kambing. Kalau onta bisa gigit. Onta itu pendendam. Kalau dia nggak senang sama orang, dikejar, digigit. Kalau kambing paling nyundang doang. Kalau onta gigit. Maka di sini nggak ada makro sholat tempat kambing, nggak ada gitu. Yang makronya di kandang, kambing itu kandangnya gitu loh. Karena kandang kambing banyak najis. Kalau ini kan tempat menderum itu tempat onta berjalan, maksudnya tempat ngantrinya onta, tempat bukan kandangnya. Kalau kandangnya sama hukumnya makro, karena kandang onta tempat yang banyak najisnya. Terus wasudhil Ka'bah, makro sholat di atas Ka'bah. Ya kurang ajar banget naik Ka'bah mau sholat di atasnya. Orang baru di bawah, semua lu di atas. Kalau di Ka'bah itu bebas ngadep kemana saja, karena Ka'bah itu bangunannya sampai ke langit. Ka'bah itu sampai ke langit lah. Kalau Ka'bah rata, baru nggak boleh. Kamu sholat di dalamnya nggak boleh. Di dalam itu. Kalau di luarnya kan ada, kamu ngadep Ka'bah. Walaupun cuman kotakannya nggak ada bangunannya. Kalau kamu di dalamnya, kamu harus bikin bangunan kecil yang menandakan ada pembatasan. Karena sholat wajib menghadap dindingnya Ka'bah. Terus dan dimakruhkan lagi sholat al-thawbi, yang mana pakaiannya fihi tasawir ausye yulhih, ada gambar-gambar atau tulisan yang dapat melalaikan. Gambarnya partai, gambarnya Spiderman atau slang. Saya mah nggak apa-apa, Bib, mau gambar apa aja, saya mah khusyuk. Nggak ada. Ente otomatis lihat gambar ini jalan, nggak usah disuruh, nggak usah. Wong nanti tulisannya jangan noleh, nanti noleh malah gitu loh. Wong itu Allah bikin begitu akal manusia. Jangan kamu bayangin Superman, bayangin langsung gitu loh. Ada informasi soal itu. Jadi lah kalau itu gajah duduk BHS apa? Mahal. Itu nggak mengganggu bagi sebagian orang karena nggak menimbulkan image apa-apa gitu loh. Itu kalau gambar partai, gambar hewan, gambar grup band, gambar udah kita anak sama dia, gambarnya dia lagi.
yang tulisan aja, tulisan itu tidak ada gambar tapi apa namanya tulisan. Iya. Jadi bahas ayat terbaik di dunia yang kedua. Kalau di depan kayaknya apa ya? Kalau di belakang. Kan ini di depan nggak ada yang lihat. Kalau buat sholat begini mah yang di belakang nggak kebaca, enggak. Pasti di depan. Garis biru soalnya. Makro. Ini berdasarkan hadis. Nabi pernah sholat. Ini Nabi ini sholat. Ulama beda nafsirinya dengan pakaian, dengan sarung yang ada motifnya. Selesai sholat, Nabi ngomong, sarung ini hampir melalaikan saya. Karena bermotif itu. Karena bermotif. Kata ulama, batik. Kurang ajar nggak? Ini kan mau ngilangin sarung batik aja maksudnya. Kata yang lain, bordiran. Jadi bermotif apapun gitu loh. Makanya pakaian sholat mau apa saja gitu loh. Yang bermotif itu dimakruhkan dipakai untuk sholat gitu. Satu warna gitu. Ya? Iya, polos. Nah, sunnahnya begitu. Kalau pakai yang bermotif, kata Nabi, kain ini tadi hampir melalaikan saya. Artinya bagus loh motifnya gitu loh. Kelas siapa? Nabi, lain deh. Nah, ente lihat begitu BAS, bukan BAS-nya motifnya, wis keren dong. Ini BAS baru kayaknya nih. Motifnya dilirik gitu loh. Wih, bordirnya nih kayaknya banyak yang sutra nih, mau saya apa lagi? Mau saya. Langsung terbayang dia. Terus watalassum watankib, dan nikob itu kan perempuan ya. Kalau apa, talsum itu masker, sholat pakai masker, kayak pakaian ninja siapa sih? Nah, iya sadar, tapi kalau bagi perempuan namanya nikob, laki talsum. Hukumnya makruh. Wa inda ghalabatin naum, dan sholat dalam keadaan ngantuk banget, hukumnya juga makruh. Jadi kalau ngantuk banget, tidur dulu sebentar kalau masih ada waktunya. Itu gunanya punya pengawal begitu, punya harim, punya, tolong saya mau tidur 10 menit, bangunin. Enggak langsung wes ya, enggak bakal menghilangkan konsentrasi dalam sholat, maka hukumnya makruh. Ini hal-hal yang diantara perkara-perkara yang memakruhkan sholat. Pesan tidur 10 menit, ternyata yang sebelah itu tidur juga. 12 bareng. Kalau nguap bersuara hukumnya makruh. Kalau bersin bersuara sunnah. Bersin dihilangkan suaranya malah jelek. Ya, pekep. Kalau nguap sampai nggak bersuara sunnah, bagus. Tahan. Terus faslun fi sutratil musolli. Pasal berikutnya tentang sutroh, penghalang atau tabir di dalam sholat yang akan datang, insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana tarabna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ishrafna fatub تغسل كل حوبة مستور لنا عوراتي آمين رأتي واغفر لوالدينا ربي وقولنا والأهل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي ربي كل سولي صلى وسلم ربي عليه عنك الحمد وآله وصحبه نادى قصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي أنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.